Jadi PBI, BPJS, PBI APBD yang dulu namanya KIS, sekarang menjadi BPJS, PBI APBD yang menjadi tanggungan Pemda. Kemudian untuk setiap tahunnya itu ditetapkan berapa jumlah kuota yang ditanggung oleh pemerintah daerah, tergantung dengan kemampuan anggaran dari APBD. Kemudian untuk proses atau prosedurnya itu dari desa atau kelurahan, kemudian secara kolektif diajukan oleh kepala desa atau lurah. Kemudian nanti dikumpulkanlah, ada formnya yang sudah kami sampaikan pada tahun kemarin, formnya masih sama, tanggal 30 Maret 2019. Di situ ada formnya bahwa itu harus dilengkapi oleh masing-masing desa atau kelurahan. Setelah itu diketahui oleh kepala wilayah yaitu camat. Kemudian ada surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa orang-orang yang diajukan ini benar-benar masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Setelah itu nanti surat itu secara kolektif disampaikan kepada dinas sosial. Nah, dinas sosial akan memberikan pengantar pada BPJS, kemudian disertakan juga dengan soft copy dari masing-masing kelurahan atau desa. Nah, nanti untuk proses lebih lanjut akan di-handle oleh BPJS sebagai lending sektor. Jadi dinas sosial hanya memfasilitasi saja, bukan yang menentukan, hanya sebagai penyedia data. Untuk masalah anggaran, kemampuan anggaran berapa yang dimiliki oleh Pemda itu menjadi kapasitas dinas kesehatan. Berapa jumlah Bu yang mendapatkan BPJS? Untuk tahun 2019 dengan 2020 ini jumlahnya masih sama, 24.000. Kenapa tidak ada perubahan? Karena adanya kenaikan harga tarif BPJS tahun kemarin sampai dengan tahun ini. Yang awalnya kelas 3 itu 23.000 sekian per orang atau per jiwa. Nah, tahun ini menjadi 42.000 sekian per jiwa. Nah, ada lagi penurunan itu sesuai dengan kemampuan anggaran karena belum ada penambahan anggaran, jadi tetap sama jumlah kuotanya 24.000 jiwa ya, yang mendapatkan bantuan sosial itu ya, BPJS. Khusus BPJS. Khusus BPJS ya. APBD ya. Masih sekarang programnya ke depan apa kira-kira lagi? Untuk program ke depan masih sama. Kalau memang pemerintah memiliki anggaran lebih untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap warganya, kemungkinan besar itu bisa saja bertambah. Cuman yang perlu saya sampaikan, informasi terbaru, ada aturan terbaru dari BPJS atau dari kementerian terkait dengan BPJS ini bahwa semua warga yang memiliki atau sudah memiliki ID DTKS sebagai masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin melalui aplikasi 6NG. Operatornya adalah di masing-masing desa atau kelurahan. Bisa online sistemnya? Ya, itu dari kementerian Pak programnya. Dari kementerian ya? Iya, nanti bisa dicoba dicek terkait dengan aplikasi. Jadi semua data untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia itu dia satu data, namanya DTKS. Dari data DTKS ini nanti dia ada input data masyarakat yang tidak miskin yang ada di desa atau di kelurahan. Kemudian operatornya di masing-masing desa atau kelurahan. Nanti setelah mereka menginput data-data itu, mereka sampaikan ke dinas sosial. Dinas sosial nanti setelah dibuka oleh Kementerian Sosial, kapan bisa dibuka aplikasinya untuk kita mengentrinya, terus nanti kita kasihkan ke sana, kirim data ke Kemensos. Nanti akan ada penetapan nama-nama yang memang memiliki ID DTKS. Jadi bukan kita yang memberikan nomor, kita hanya mengusulkan. Mereka menetapkan, setelah ditetapkan, nah orang-orang inilah yang sudah mendapatkan ID DTKS. Nah, mulai tahun depan, masyarakat miskin dan tidak mampu yang memiliki ID DTKS, mereka akan ditanggung oleh APBN. APBN ya? Iya. Bukan lagi APBD? Bukan lagi APBD. Jadi, untuk masyarakat khususnya kami menghimbau supaya segera melaporkan diri ke masing-masing desa atau kelurahan agar mereka terdaftar sebagai peserta, sebagai masyarakat miskin
untuk didaftarkan memiliki ID DTKS. Oke, himbauan Ibu pada Pak Lurah Ya, atau dimohon- pada Kades tuh gimana tuh? Kan banyak warga-warga kita yang belum mendapatkan itu juga bantuan Ya. atau belum didaftarkan sebagai masyarakat miskin. Jadi karena semua data untuk Kementerian Sosial itu khususnya untuk bantuan sosial semuanya sistemnya satu data. Karena data DTKS adalah satu-satunya data yang menjadi dasar bagi kementerian untuk memberikan bantuan, kami minta kepada seluruh perangkat desa, kelurahan, kecamatan agar mendorong masyarakat di sekitarnya untuk segera melakukan pendataan, pemutakhiran data Ya. terkait dengan masyarakat miskin yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke, berarti leading sektornya kepala desa ya? Iya, benar. Desa atau kelurahan, Pak? Kelurahan. Iya. Hanya itu, Bu? Hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kalau sampai dengan pada bulan Desember tahun ini bisa terrealisasi, maka tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan, dan tidak ada lagi yang mendapatkan bantuan adalah orang-orang yang salah sasaran atau tidak tepat sasaran. Ya, selama ini ada nggak yang tidak banyak sekali. Kenapa? Karena di dalam pemutakhiran data itu ternyata banyak desa-desa yang belum melakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk menentukan siapa-siapa masyarakat miskin di daerahnya. Oke, tindakan hukumnya apa, Bu, yang tidak layak dapat tuh? Ya itu tadi, tentu itu akan terus berlanjut bahwa yang menerima bantuan adalah orang-orang yang tidak tepat sasaran. Kalau tindakan hukum secara jelas sih tidak ada, Pak. Tidak ada, tapi penegasan tetap ya? Tetap ada, supaya segera. Apa salah satunya penegasan? Dari masing-masing dari kementerian khususnya mereka untuk segera melakukan pemutakhiran. Jika tidak, tentunya masyarakat akan menyerang secara langsung pada kepala desa atau lurah setempat. Oke. Ya. Itu aja? Itu saja, Pak. Oke.